Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, dengan segala kasih sayangku, kudekatkan dia padaku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kasih Allah yang lembut. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sebuah video dari tahun 2017 menarik perhatian dunia karena memperlihatkan cinta seorang ayah kepada anaknya. Di dalamnya, seorang ayah sedang menghibur putranya yang berusia 2 bulan saat divaksin. Setelah perawat selesai menyuntik,
sang ayah dengan lembut memeluk dan mendekap putranya ke pipi, dan bayi itu langsung berhenti menangis. Rasanya, hampir tidak ada hal yang lebih menenangkan daripada perhatian lembut dari orang tua yang mengasihi anaknya. Kitab suci mencantumkan banyak gambaran indah tentang Allah sebagai orang tua penuh kasih, yang menunjukkan kasih Allah yang teramat dalam bagi anak-anaknya. Hosea, seorang nabi dalam Perjanjian Lama, menerima pesan yang harus disampaikannya kepada bangsa Israel yang tinggal di kerajaan utara pada masa pecahnya kerajaan. Ia memanggil mereka untuk kembali menjalin hubungan dengan Allah. Hosea mengingatkan bangsa Israel akan kasih Allah kepada mereka dengan menggambarkan Dia sebagai Bapa yang lemah lembut. Aku mengasihi Israel sejak ia masih kecil, dan dengan segala kasih sayangku, ku dekatkan dia padaku. Janji mengenai kasih pemeliharaan Allah tersebut juga berlaku bagi kita. Ketika kita merindukan perhatiannya yang lembut, baik setelah kita sempat menolak kasih-Nya, atau karena rasa sakit dan derita yang kita alami, Dia masih menyebut kita sebagai anak-anak-Nya. Tangan-Nya yang sanggup menghibur itu selalu terbuka untuk menerima kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda pernah mengalami kasih Allah sebagai Bapa yang peduli? Kekhawatiran apa saja yang dapat Anda bawa kepadanya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Karena Hosea ditugaskan untuk menunjukkan kasih, pantaslah ia sering disebut Yohanes dalam Perjanjian Lama. Allah menyuruh Hosea, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain." Kasih seperti ini dicirikan dengan kata-kata seperti tak berkesudahan, tak kunjung menyerah, setia, tanpa syarat. Itu adalah kasih yang aktif mencari, yang membebaskan seseorang dari perbudakan dan belenggu, mencari mereka yang tersesat, dan mendampingi yang dikasihi itu dalam berbagai tahap pertumbuhannya atas alasan kasih. Orang percaya tidaklah asing dengan kasih Allah yang lemah lembut. Dia yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, hingga rela mencari kita ketika kita tersesat. Tali kesetiaan, Hosea 11 ayat 4 berkata, "Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Tali kesetiaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi umat-Nya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel tidak terhitung betapa besar kasih Allah atas mereka. Sejak mereka masih berada di Mesir, keluar dari Mesir, selama dalam perjalanan, sampai ke tanah Kanaan, kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar. Walau berulang kali mereka berbuat dosa menjauh dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali, dengan hukuman dan pengampunan. Walau mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan nama-Nya, namun kasih Allah pada bangsa Israel selalu mengalahkan kedegilan mereka. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat, walau banyak dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hati-Nya. Kasih Allah tidak akan pernah habis untuk hidup kita. Namun Ia tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjauhkan kita dari kehendak-Nya.
Pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita harusnya membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan pengampunannya tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita kembali padanya untuk segera menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di situ. Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita peroleh dengan tulus kepada sesama. Karena itu, teruslah terikat dengan kasih setia Tuhan dalam menapaki hari-hari kita. Kasih Tuhan pada umatnya. Hosea 11 ayat 3 berkata, "Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka." Dalam nas hari ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya Israel. Nabi Hosea melukiskan dengan begitu hidup gambaran kasih Tuhan itu seperti ayah sayang kepada anaknya. Hosea menggunakan 3 gerakan, berjalan, memegang mengangkat di tangan, dan menyembuhkan untuk mengekspresikan perhatian pemeliharaan sang ayah kepada anaknya itu. Allah pernah memimpin mereka untuk meninggalkan Mesir tanah perbudakan dan di padang belantara mengajar mereka untuk berjalan. Ketika mereka lelah, Allah dengan cepat memeluk mengangkat mereka. Ketika mereka terpeleset kaki dan jatuh, Allah dengan cepat menyembuhkan mereka. Namun, walaupun Tuhan mencintai mereka dengan tindakan berturut-turut, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan Baal, bukan orang Kanaan. Allah tidak menggunakan pemaksaan, tidak seperti zaman dahulu pemenang peperangan mengikat yang kalah dengan tali dan menawan dengan kejam, tetapi menggunakan kelembutan kemanusiaan menarik tali kasih di leher Israel untuk membimbing jalan mereka. Para ahli Alkitab modern mengambil potret ayah dan anak serta merujuk pada terjemahan Septuaginta untuk memahami ayat 4b. "Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka, aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Dapat dimengerti sebagai, aku memperlakukan mereka seperti orang memeluk bayi di dada. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayah seperti ini membawa anak itu lebih dekat ke dirinya sendiri, memeluk wajahnya dengan wajahnya, dan kadang-kadang dia membungkuk untuk memberi makan kepada mereka. Gambaran, ekspresi kasih Allah secara menyeluruh dan hidup. Kasih seperti inilah yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Namun sangat disayangkan, cinta kasih Tuhan terhadap bangsa ini dibalas dengan kejahatan. Israel, umat pilihan Allah yang sejak kecil, ditebus, dikasihi, dan dididik dengan kasih setia, justru lebih memilih untuk berbakti kepada Baal. Tetapi, apakah Allah pernah meninggalkan mereka? Tidak. Allah tetap menyertai bangsa ini melewati setiap proses hidup mereka agar menjadi bangsa yang kuat. Selalu ada kesempatan yang diberikan Allah kepada umat yang dikasihinya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Namun banyak umat Tuhan mengabaikan kesempatan itu dengan tetap melakukan dosa. Kristen KTP, itulah sebutan yang sering diberikan kepada mereka yang mengaku Kristen, namun kehidupannya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Rupanya sejak zaman dulu hal ini sudah terjadi. Banyak orang yang telah menjadi Kristen, tetapi tidak mau bertobat dan tidak mengalami kelahiran baru. Maka Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat mula-mula untuk menggunakan kesempatan kesabaran Tuhan itu untuk melakukan kehendak Allah,
sehingga keselamatan yang telah diperoleh dalam Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Melainkan Tuhan ingin melalui proses hidup, itu kita dapat semakin kuat dan kembali mengingat kasih serta kebaikan-Nya. Akhirnya, selama kita masih memiliki kesempatan hidup di dunia ini, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Allah, Bapa kita yang sangat mengasihi anak-anak-Nya, sehingga kita mampu berkata, "Bapa, ajar aku selalu menghormati-Mu. Ajarku seturut perintah-Mu. Berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu." Apakah dari Mesir aku memanggil anakku? Dalam Hosea 11 ayat 1 merupakan nubuatan tentang Mesias. Hosea 11 ayat 1 menyatakan, "Ketika Israel masih kecil, aku mencintainya, dan dari Mesir aku memanggil anakku." Apakah ayat ini merupakan nubuatan tentang Mesias? Konteks ayat ini berbicara tentang hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan mengasihi Israel dan menyelamatkan orang-orang dari perbudakan di bawah pemerintahan Firaun, membawa mereka ke tanah perjanjian. Analoginya adalah Tuhan sebagai Bapa dan Israel sebagai anak. Pembaca Yahudi tentu memahami dengan jelas pernyataan penting ini. Kesaktian Tuhan menjadi dasar kebebasan bangsa tersebut dari Mesir dan melarikan diri ke negeri baru. Paralelisme dalam ayat tersebut adalah Israel atau anak atau putra dan dicintai atau dipanggil. Dalam kedua klausa tersebut, "aku" adalah yang memulai tindakan, nubuatan bergambar, artinya, ada kesamaan dalam bagian perjanjian lama dengan kebenaran perjanjian baru tentang Kristus. Gambaran Kristus dalam perjanjian lama ini disebut tipe. Matius 2 ayat 13-15 memberikan pemahaman lebih lanjut. Setelah mereka berangkat, tampaklah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana. Di sana sampai aku memberitahumu, karena Herodes akan mencari anak itu, untuk menghancurkannya." Dan dia bangkit dan mengambil anak itu dan ibunya pada malam hari dan berangkat ke Mesir dan tinggal di sana sampai kematian Herodes. Hal ini terjadi untuk menggenapi apa yang Tuhan telah firmankan melalui nabi. "Dari Mesir, aku memanggil anakku." Matius menggunakan pernyataan Hosea untuk menunjukkan bahwa kedatangan Mesias merupakan perpanjangan kasih Tuhan kepada umatnya. Matius tidak mengatakan bahwa Hosea memikirkan Yesus ketika Hosea 11 ayat 1 pertama kali ditulis. Sebaliknya, Matius mengatakan bahwa pengalaman Yesus cocok dengan apa yang Hosea tulis tentang Israel. Yesus adalah anak Allah, dan dia melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Israel. Matius menunjukkan bahwa Yesus menyelesaikan apa yang dimulai dengan Eksodus, menghubungkan Yesus dengan janji Abraham dan kepemimpinan Musa. Panggilan anak Allah Israel dimulai sejak berabad-abad yang lalu dan mencapai penyelesaiannya pada kedatangan Kristus untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ringkasnya, Hosea 11 ayat 1 bukanlah nubuatan tentang Mesias seperti halnya nubuatan seperti Yesaya 9 ayat 6. Sebaliknya, itu adalah Matius 2 ayat 15 dapat dilihat sebagai sebuah analogi. Matius memberikan hubungan antara Yesus dan umat perjanjian Allah,
Sebagai seorang Yahudi yang menulis terutama untuk pembaca Yahudi, Matius merasa penting untuk menunjukkan banyak kesamaan antara bangsa Israel dan Mesias mereka, yang menggenapi para nabi. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih, karena Engkau telah menyebutku sebagai anak-Mu dan mengasihiku dengan lembut saat aku berlari kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.